saya mulai dalam 3, 2, 1. Dunia mana yang akan Anda pilih? Satu, dunia dengan mengandalkan kelayakan orang tua untuk menjamin standarisasi pengasuhan anak, atau dua, dunia yang mengandalkan kebebasan orang tua untuk mengasuh anak. Ketika Anda memilih dunia kedua, sama halnya Anda mendukung emosi kami. Dewan Juri yang terhormat, Tim Pro mengatakan bahwasanya orang tua memiliki tanggung jawab terhadap masa depan anak dan keluarga sebagai agen pendidikan pertama anak, sehingga ketika tes ini dilaksanakan, aksesibilitas lebih tercapai di sisi mereka. Kami memiliki dua respon atas hal tersebut, yaitu yang pertama, dengan kami tidak mempunyai tes tersebut bukan berarti orang tua tersebut tidak siap untuk menjadi orang tua. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Lantaran tes tersebut itu bahkan tes sejenis lain yang diadakan oleh praktisi ataupun ahli pemerintah hanya bersifat subjektif sesuai pandangan mereka. Padahal di sini manusia itu sifatnya dinamis, Dewan Juri. Kemudian yang kedua pun, jika orang tua tersebut tidak melakukan tes tersebut, tidak apa-apa, Dewan Juri, karena pada status quo sekarang sudah ada tindakan preventif terhadap orang-orang yang sebelum menjadi orang tua seperti program KB atau stunting, sehingga hal tersebut sudah cukup, Dewan Juri yang terhormat. Bahkan jika kita lihat pada status quo sekarang telah memasuki era digitalisasi yang mana aksesibilitas di sini juga akan tercapai di sisi kami, Dewan Juri yang terhormat, dengan akses untuk mencari pengetahuan paring itu akan lebih mudah kapanpun dan dimanapun, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami sebagai tim oposisi secara tegas menolak akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Baik masuk pada poin karakterisasi, yaitu interest anak sendiri yaitu menginginkan ia hidup dengan bahagia dan mendapatkan afirmasi oleh keluarganya. Sedangkan interest orang tua yaitu menginginkan anak mendapatkan kesuksesan melalui bimbingan yang dipenuhi pada anaknya. Oleh karena itu, agar selaras dengan karakter orang tua dan anak, kami memiliki tujuan dalam arena perdebatan kali ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dukungan spiritual kepada anak. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut kami memiliki model dari mekanisme, yaitu yang pertama, kami akan tetap stick di status quo, dan kedua, kami tidak mendukung adanya tes kelayakan, melainkan tetap menggencarkan edukasi dan sosialisasi. Baik, masuk pada ranah argumentasi utama kami, yaitu yang pertama, di sini kami memiliki dua argumen, Dewan Juri yang terhormat, yaitu yang pertama, apakah dengan menerapkan ini dapat memenuhi asas keadilan di bidang kesejahteraan, Dewan Juri yang terhormat? Baik, perlu kita ketahui, Dewan Juri, seseorang hidup di dunia ini ketika mereka sudah cukup umur untuk menikah dan mereka memiliki hak untuk mempunyai anak. Bandingkan Dewan Juri yang terhormat, pada sisi Tim Pro, mereka akan mempersempit hak setiap orang dan dengan tes kelayakan menjadi orang tua. Di sisi lain, Tim Pro juga tidak dapat menjelaskan bagaimana tes kelayakan orang tua itu dilaksanakan, apakah orang tua nanti dikumpulkan dalam satu wilayah, ataupun di sini apakah bisa nantinya pemerintah itu akan mengatur atas pelaksanaan tes tersebut. Bukankah itu menjadi berantakan, Dewan Juri yang terhormat, ketika tes ini menghasilkan tolakan? Sama halnya mereka itu akan mempersempit adanya hak asasi manusia, Dewan Juri yang terhormat. Baik, di sini Tim Pro mengatakan bahwasanya dengan tim kontrak tidak melaksanakan tes ini akan menyebabkan orang itu mendapatkan tekanan di sekitarnya. Padahal Tim Pro di sini itu akan lebih buruk, Dewan Juri yang terhormat. Bayangkan pada orang tua yang tertolak, mereka akan lebih stres atas hasil tersebut dan mendapatkan stigma buruk pada masyarakat. Dan ketika orang tua ini berhasil diperbolehkan menjadi orang tua, yang terjadi adalah para orang tua ini diharuskan melaksanakan atas standarisasi asuh anak. Padahal perlu kita tahu, Dewan Juri yang terhormat, ekonomi pada setiap masyarakat itu berbeda-beda, ada yang di atas ataupun ada di bawah, yang mana ketika adanya tes ini harus menyamaratakan antara yang kaya ataupun antara yang kurang mampu, yang mana di sini ketika benar-benar itu terjadi, yang terjadi adalah keadilan ini tidak akan tercapai. Bahkan kesejahteraan masyarakat ini akan lebih buruk, Dewan Juri yang terhormat, karena di sini ketika pada teori lottery of birth, di sini ketika orang yang terlahir pada kemampuan yang kurang memiliki kekayaan material ini akan sangat menyengsarakan, Dewan Juri yang terhormat, serta kasus terbaik di tim mereka seperti mendapatkan orang tua yang lebih baik, Dewan Juri yang terhormat, di sini akan jauh lebih buruk daripada worst case kami, karena orang tua yang baik itu akan menyebabkan anak itu lebih mendapatkan dunia yang fantasi, Dewan Juri yang terhormat. Baik, masuk pada poin kedua, Dewan Juri yang terhormat, dengan menerapkan tes kelayakan ini, orang tua ini akan membawa tes kelayakan orang tua akan jauh membawa dampak lebih buruk bagi masyarakat, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Dewan Juri yang terhormat, pemerintah terlalu menginginkan dunia utopis. Pada setiap orang tua ini akan memiliki ekonomi secara berputar. Semisal waktu ikut tes, mereka ini ada di ekonomi atas. Kita tidak tahu nih bagaimana ekonomi mereka di tahun-tahun kedepannya, sehingga ketika ekonomi tersebut memiliki resesi ekonomi yang mana itu akan menyengsarakan mereka dan akan di luar ekspektasi mereka harus memenuhi atas standarisasi tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Serta jika
hal tersebut benar-benar terjadi akan membawa anak ke dunia fantasi. Nah, dunia fantasi ini yang saya maksudkan adalah mereka selalu berekspektasi tinggi-tinggi terhadap dunia ini dan mereka akan berpikir baik-baik saja di dunia ini. Karena dari kecil mereka telah diasuh dengan pola asuh baik dan mereka tidak melihat sisi-sisi buruk ataupun sisi jelek yang ada di kehidupan ini. Ketika mereka ini terus-terusan melihat dunia yang terlalu baik-baik saja, mereka ini akan berbahaya Dewan Juri yang terhormat. Mereka ini tidak akan realistis. Bandingkan dengan kasus yang terjadi dalam kami Dewan Juri, anak akan diasuh dengan menyesuaikan kerealistisan, ke ekonomi, keluarga, dan disinilah efektif akan terjadi pada sisi kami Dewan Juri yang terhormat. Pun juga karena pada orang tua ini tidak akan mendapatkan kelolosan pada tes tersebut, tim pro ini tidak dapat memberikan mekanisme akan hal tersebut Dewan Juri, sehingga hal ini tuh akan menyebabkan para orang tua melakukan reproduksi anak secara ilegal. Nah, dari situlah ketika banyaknya reproduksi ilegal ini akan terjadi, yang terjadi adalah para anak ini tidak mempunyai akte dan KK. Padahal surat penting tersebut itu sangat esensial pada jangka panjang, pada 20 tahun ke depan ataupun 30 tahun ke depan, yang mana di sini mereka akan merugikan dua belah pihak, yaitu yang pertama orang tua karena mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya karena sekarang itu sekolah harus melampirkan surat penting, dan yang kedua anak itu tidak akan mendapatkan afirmasi pada pendidikan Dewan Juri yang terhormat, yang mana ketika hal ini terus-terusan dibiarkan, yang terjadi adalah mereka orang tua dan anak ini saling menyalahkan, dan ketika terjadi pada seluruh aspek, yang terjadi adalah pemerintah ini sangat dirugikan karena pemerintah ini telah menciptakan generasi yang kurang berkualitas atas terciptanya tes kelayakan orang tua tersebut Dewan Juri. Pun juga kecurangan pada tes ini juga tidak dapat dihindari Dewan Juri yang terhormat, yang mana ketika orang tua ini melakukan kecurangan, yang terjadi adalah mereka itu sama halnya tidak efektif untuk menjadi orang tua. Mereka ini tidak bisa yang namanya jujur, dan mereka ini jauh dikatakan iya karena mereka dari awal itu sudah berbohong atas tes tersebut. Maka dari itu tes kelayakan ini tuh sama halnya akan merugikan masyarakat. Lantaran yang pertama tes ini tuh tidak dapat mencederakan, yang kedua yaitu anak tidak jadi realistis, sehingga poin di sini, tujuan kami di sini tuh sangat jauh lebih baik untuk diterapkan pada sisi kami, sehingga kami dapat memenangkan dalam arena perdebatan kali ini. Maka dari itu kami bangga berdiri menjadi tim kontra. Sekian, terima kasih.